Langkah pertama yaitu kita buka file gambarnya yang sudah kita persiapkan. Nah, seperti ini. Tapi sebelum itu, dalam proses pembuatan wayang yang bisa bergerak, kita harus pisahkan dulu antara tubuh dan tangannya. Nah, jadi seperti ini ya, kita pisahkan tubuh tangannya supaya nanti bisa dipasang sendi-sendi. Nah, ini adalah tempat nanti kita membuat lubang untuk membuat sendi-sendinya. Skemanya seperti ini. Nah, penggabungannya nanti dikasih pasak buat sendinya. Nah, ini bisa dikasih pegangan tangan supaya nanti bisa digerakkan. Kemudian tak kalah pentingnya, kita harus membuat patokan gambarnya nantinya, yaitu sebuah segitiga. Kita membuat 3 segitiga, di atas 1, kemudian di bawah ada 2. Nah, ini sangat penting karena tujuannya membuat segitiga ini untuk dijadikan patokan waktu proses pengeleman, sehingga kita akan mendapatkan 2 sisi gambar bolak-balik yang sama nantinya. Langkah selanjutnya adalah di print. Sebelum di print, kita harus ngeprint 2 lembar kertas, yaitu yang menghadap ke kanan dan juga menghadap ke kiri. Untuk membalikkannya ini kita rotate aja seperti ini, jadinya jadi 1 ke kanan, 1 ke kiri. Oke, kemudian kita print, proses print menggunakan kertas A4 ya teman-teman. Settingan kertasnya portrait, oke, dan oke. Tunggu proses print berjalan. Ini seperti ini teman-teman. Saya menggunakan printer L310 dari Epson. Kertas yang saya gunakan ini inkjet paper seperti ini. Biasanya dibuat untuk desain ya, ukurannya A4 1440 dpi. Nah, ini siap untuk kita pakai melanjutkan proses pembuatan wayang. Ini gambar yang setelah di print jadinya begini. Kita harus membutuhkan 2 lembar gambar, 1 menghadap ke kiri dan 1 lagi menghadap ke kanan. Nah, nantinya ini gambar agar bisa digabungkan seperti ini, sehingga akan mendapatkan 2 sisi gambar bolak-balik seperti ini. Karena ini kertasnya terlalu tipis, maka akan saya tambahin kertas yang agak tebal supaya nantinya kaku. Ini saya punya kertas yang lumayan agak kaku, agak tebal. Teman-teman juga bisa menggunakan kertas yang lain, bisa kardus bekas, bisa kertas buffalo, kertas duplex, sama aja. Dan nanti fungsinya ini diselipkan di antara 2 gambar seperti ini. Jadi kertas tebalnya ini di tengah-tengah seperti ini. Jadi ini nanti akan menjadi kaku. Oke, langkah selanjutnya adalah proses pengeleman. Pertama-tama kita ambil 1 gambar 1 sisi, kemudian kita lem menggunakan lem kertas. Teman-teman juga bisa menggunakan lem kertas yang berbentuk cair atau yang seperti ini lem kertas colet. Nah, seperti ini. Usahakan kalau dalam proses pengeleman ini rata ya teman-teman, terutama di pinggir-pinggirnya ini harus agak detail, tidak mengelupas. Nah, ini gambar yang sudah dilem ini kita satukan ke kertas yang lebih tebal. Kita satukan seperti ini. Nah, kemudian dikotakan menggunakan kartu agar supaya nanti tidak ada kertas yang menggelembung. Nah, ini sudah
tempel ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah membuat patokannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggunting segitiga yang sudah kita siapkan. Segitiganya nah, ini apabila sudah segitiganya ya, nanti yang kita butuhkan adalah ujung-ujungnya yang lancip ini. Kita taruh dulu, kemudian kita ambil kertas yang belum dilem. Nah, prosesnya sama, ini jangan dilem dulu tapi dipotong dulu, sama seperti yang kertas pertama. Yang kita potong adalah kertas segitiganya. Seperti ini jadinya. Ini juga sama ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah proses pengeleman. Ya, ini setelah dilem, kemudian kita satukan pada bagian yang kertas yang ini. Patokannya yaitu segitiga yang udah kita potong tadi. Ini segitiganya kita paskan. Ini setelah kita lem, kemudian kita ratakan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita mendapatkan dua sisi bolak-balik gambar. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemotongan. Nah, kita gunting dulu. Setelah dipotong, tangannya juga sudah dipotong. Proses selanjutnya adalah perangkaian dari tangan-tangannya ini. Nanti kita rangkai seperti ini, tangannya kita kasih sendi-sendi supaya nanti bisa digerakkan sendi-sendinya. Oke, caranya yaitu kita lubangin, kita membuat lubang seperti ini ya. Kita lubangin untuk membuat sendi-sendinya. Hati-hati ya teman-teman, tajam. Kita pakai bantuan karet penghapus ini, ditaruh di bawahnya supaya tidak merusak kertasnya.
Kalau nggak ada penghapus karet dari bekas-bekas sandal juga bisa, udah boleh. Kemudian yang sebelah sini nanti seperti ini. Kalau sudah, kemudian bagian tangan bawahnya sama, bikin lubang seperti ini. Kalau sudah ada tandanya, kita pakai ini. Nah, kalau sudah jadi begini, kita bikin sendinya. Oke, saya menggunakan cotton bud ya. Ini cotton bud bayi, jadi batangnya ini agak kecil. Teman-teman kalau mau nyari yang cotton bud yang bayi ya, ini batangnya kecil. Dan kita ambil, kita buang kapasnya ya, seperti ini. Kita hanya mengambil batangnya aja, kemudian kita masukin ke sini. Nah, setelah masuk begini ya, kita buat kunciannya dengan menggunakan korek, kita bakar. Nah, kita pipihkan. Ya teman-teman, jadi kunciannya. Nah, ini udah nggak bisa lepas. Kemudian kita masukkan bagian sini. Nah, ini kan udah bisa gerak. Kita potong, sisakan sekitar 4 mili. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakar untuk membuat kunciannya kembali. Oke, seperti ini. Tahap berikutnya adalah sama prosesnya, kita akan memasang tangan yang bagian bawah. Prosesnya sama, pakai cotton bud juga. Bikin kunciannya. Kemudian masukkan ke sini. Dipotong, sisakan 4 mili. Dibuat kuncian. Nah, sudah jadi seperti ini. Bisa bergerak. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemberian gapit agar supaya nanti bisa dipegang. Saya menggunakan sumpit. Nah, bila teman-teman mempunyai bambu, bisa menggunakan bambu. Kalau sumpit ini ukurannya kurang lebih cuma 20 cm ya, jadi kalau untuk dipakai gapit dari atas ke bawah ini nggak cukup, harus disambung. Makanya teman-teman kalau mempunyai bambu yang panjang lebih enak, jadi nggak usah nyambung. Oke, akan saya sambung sumpitnya. Nanti begini jadinya.
Ini kita potong dulu ya, menggunakan pisau. Ini yang bagian lancipnya kita buang. Setelah kita potong, kita akan belah menjadi dua. Kita belah sama satu sisinya, tapi ingat teman-teman, jangan sampai kebablasan. Kita cuma membutuhkan sampai di sini aja, disesuaikan. Akan segini. Nah, berarti segini teman-teman. Ya, belahnya cukup segini aja. Ke bagian yang atas kita belah full sama bagiannya tengah-tengah. Nah, ini full aja nggak apa-apa, bagi menjadi dua kayak gini. Nanti kita sambung begini. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Tuh, tangan bisa digerakkan. Nah, ini bisa buat mainan anak-anak kita nantinya, untuk mengisi waktu luang di saat kita ada pandemi, kita di rumah aja. Kita membuat hal-hal yang positif untuk mengisi waktu luang agar di rumah tidak jenuh. Kita manfaatkan. Ini Upinnya, teman kembarannya Upin dan Ipin. Nah, teman-teman juga bisa berkreasi lagi, membuat wayang-wayangan dengan wajah anak-anak kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tubuh meme, kemudian wajahnya diganti. Anak-anak kita bisa bermain di rumah dengan senang, tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang banyak. Hubungannya bertambah dekat dengan anak-anak, bisa bermain bersama-sama. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat.